Yang saya hormati Romo Ramani yang telah hadir pada malam hari ini, saya ucapkan terpujilah Sang Buddha, Sotihontu Namo Buddhaya. Baik, perkenalkan saya Fitri yang akan memandu acara pada malam hari ini dalam rangkaian acara sebulan pendalaman Dhamma di khususnya episode keempat pada malam hari ini dalam rangka menyambut Hari Trisuci Waisak 2023 yang telah diselenggarakan oleh Dhammasakaca Online, KBTI Keresidenan Besuki, dan juga disiarkan live baik dengan Zoom meeting maupun live streaming YouTube Dhamma Meta Jember dan juga Dhamma Televisi. Adapun tema yang kami angkat pada malam hari ini di tanggal 6 Mei 2023 adalah hati-hati terbakar atau Aditha Pariyaya Sutta yang akan membabarkan oleh Romo Pandita Simabudi, SDT CPS, dan juga akan dimoderatori oleh Ramani Ratna Rukmana. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan sedama, agar situasi menjadi semakin kondusif, diperkenankan untuk memberikan sikap duduk yang senyaman mungkin, baik yang tergabung dalam Zoom meeting maupun live streaming itu. Dan juga untuk yang tergabung dalam Zoom meeting khususnya, agar mengkondisikan agar posisi mikrofon menjadi mute. Oke. Bapak, Ibu, rekan-rekan sedama, dimohon juga untuk mengisi absensi melalui link yang akan diberikan panitia di kolom chat, baik di Zoom meeting maupun kolom komentar live streaming, karena nantinya di akhir acara SPD ini akan diundi oleh panitia siapa saja yang akan memenangkan giveaway, baik sebuah liontin cantik, souvenir liontin cantik, ataupun sebuah banner di puncak acara SPD 2023 ini. Oke, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Baik, pembukaan oleh pranata acara. Pertama, kita akan mendengarkan setelah ini lagu Kami Datang Bersujud oleh operator, lalu ada pembacaan nama Karapata, pembacaan Wandana, Tisarana, dan juga Pancasila oleh moderator, ada pembacaan Dhammapada juga, lalu pembacaan profil narasumber, lalu ada pemaparan materi oleh narasumber, dokumentasi, tanya jawab, closing statement, penyerahan sertifikat kepada narasumber oleh Ketua Panitia, ada pelimpahan jasa atau patidana, dan kita tutup dengan pembacaan nama Karapata, dan juga pembacaan puisi Buddhis. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan sedama, saya persilahkan kepada operator untuk memberikan pengarahan atas pembawaan lagu Kami Datang Bersujud. Junjungan kami Sang Buddha nan
Baik, terima kasih kepada operator. Kita lanjut akan membacakan nama Karapata yang akan dipimpin oleh Ramani Ratna Rukmana. Saya persilakan. Terima kasih. Mari kita sama-sama melakukan penghormatan awal pada Tiratana. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakato Bhagawata Dhammo. Swakato Bhagawata Dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo. Sanghang namami. Sanghang namami. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Selanjutnya pembacaan Wandana, Wisarana, dan Pancasila dilanjutkan dengan moderator. Handa mayang buddhasa bhagavato Ubbaba ganamakarang karo makse. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Handa mayang tisarana gamana patang bakna makse. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Handa mayang pancasika pada patang bakna makse. Panatipata weramani sikka padang samadiyami. Adinnadana weramani sikka padang samadiyami. Kame sumiccacara weramani sikka padang samadiyami. Musawada weramani sikka padang samadiyami. Surameraya majapamadattana weramani sikka padang samadiyami.
Selanjutnya pembacaan Dhammapada yang akan dibacakan oleh Sila Paramita. Silakan. Terima kasih, Ramani Ratnarukmana. Pembacaan Dhammapada Buddha Waga ayat 193. Dulabo Urisa Janyo Naso Sabataja Yati Yataso Ja Yati di Ro Lang Dukhame Dati. Sukar untuk berjumpa dengan manusia yang mempunyai kebijaksanaan agung. Orang seperti itu tidak akan dilahirkan di sembarang tempat. Tetapi dimanapun orang seperti itu dilahirkan, maka keluarganya akan hidup bahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Ya, selanjutnya kita akan membahas topik hati-hati terbakar yang akan disampaikan oleh Rama Pandita Simabudi. Namun sebelumnya saya akan membacakan profil singkat dari narasumber kita. Beliau bernama Pandita Simabudi, Sarjana Dhamma Duta Buddha, CPS Register. Beralamat tinggal di Taman Pabuaran Blok D1 nomor 10, Tangerang, kode pos 15114, sebagai GM Factory PT Presindo Sentral Tangerang. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Pengawas PD Persatuan Umat Buddha Indonesia atau Permabudi Provinsi Banten, dan juga sebagai Ketua Pengurus Daerah Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia atau Magabudi Provinsi Banten, dan juga sebagai Dhamma Duta sejak tahun 1985, anggota Magabudi sejak 27 November 1989. Tanpa berlama waktu lagi, kami silakan kepada Rama Simabudi untuk memaparkan materinya selama 45 menit. Silakan, Rama. Baik, terima kasih Ramani Ratnarukmana. Para Rama-Ramani, Ibu Bapak rekan-rekan sedama, selamat malam, salam Dhamma, Namo Buddhaya. Semoga selalu berbahagia setiap waktu. Malam hari ini, satu kebahagiaan saya bisa berjumpa, diberikan kesempatan untuk menyampaikan Dhamma Desana. Kita akan mendengarkan Dhamma dan berbincang Dhamma dalam sebulan pendalaman Dhamma dari Dhammasakaca online ya. Dan sebelumnya mari kita bersikap anjali terlebih dahulu. Kita akan memberikan persujudan pendahuluan kepada Guru Suci junjungan kita Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sawana. Kalena dhamma sakaca. Etta manggala muthamang ti. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah,
yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri, mendengarkan Dhamma pada saat-saat yang sesuai, berbincang Dhamma pada saat-saat yang sesuai. Itulah berkah utama. Sudah terlihat ya, Ibu? Ya. Sudah jelas, Baik, terima kasih. Suara saya juga terdengar jelas. terdengar jelas. Baik, Ramani Ratna dan teman-teman semua. Malam hari ini kita akan berbincang tentang khotbah api ya. Kalau kita bilang judulnya saya atau ya judul ya dari tema Fire Sermon ini adalah hati-hati terbakar. Ini adalah Adita Paryaya Sutta, merupakan dhamma yang ketiga yang diajarkan oleh Sang Buddha, dan ini diajarkan oleh Sang Buddha kepada 1000 biku yang merupakan awalnya adalah pemuja api, Kasapa bersaudara di Gayasisa. Nah, seperti kita tahu bahwa 1000 biku ini adalah termasuk di dalam 1250 biku yang hadir pada saat perayaan Magha Puja. Nah, ini adalah merupakan atau sutta ini ada di dalam Sutta Nipata 35.28 ya. Dan ini saya ambil nanti terjemahannya dari Sutta Sentral. Kalau kita baca dari buku Parita Suci, sebenarnya ada di buku Parita Suci, itu ada di dalam halaman 165 ya. Nah, kalau yang terbaru Parita Suci yang terbaru yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia, itu judulnya bukan tentang terbakar, tetapi membara. Ya, jadi sutta tentang membara. Jadi segala sesuatu itu membara. Nah, kita akan coba belajar, saya juga masih belajar, bersama-sama kita belajar untuk membahas sutta ini, dan mudah-mudahan ini bisa membuat kita menjadi lebih mengerti, lebih paham tentang ajaran Sang Buddha. Jangan juga membuat nanti ya dari apa yang kita baca di dalam sutta-sutta, baik di dalam Dhammacakkappavattana Sutta maupun Adita Paryaya Sutta ini, di mana ketika seseorang menyadari tentang hal-hal kebenaran yang disampaikan Sang Buddha, itu dikatakan ada keengganan. Nah, seringkali keengganan ini diartikan oleh orang lain menjadi malas dengan kehidupan. Nah, ini yang salah ya. Oleh karena itu, kita akan coba, ini diambil dari Biku Thanissaro ya, Biku. Di sini saya akan bacakan, saya akan bacakan terjemahannya dalam bahasa Indonesia ya. Saya pernah mendengar bahwa pada suatu ketika Sang Bhagawa sedang berdiam di Gaya, di kepala Gaya bersama 1000 biku. Di sana ia berbicara kepada para biku. Para biku semua terbakar. Apakah semua terbakar? Mata terbakar, bentuk terbakar, kesadaran pada mata terbakar, kontak pada mata terbakar, dan apapun yang muncul dengan bergantung kepada kontak pada mata dialami sebagai kenikmatan, kesakitan, atau bukan kesenangan pun bukan sakit, itu juga terbakar. Terbakar dengan apa? Terbakar dengan api nafsu, api kebencian, api delusi. Menyala, saya katakan, dengan kelahiran, penuaan, dan kematian, dengan kesedihan, ratapan, kesakitan, kesusahan, dan keputusasaan. Kemudian setelah mata itu ada telinga terbakar ya, kemudian bentuknya juga suara terbakar, dan berikutnya kemudian hidung terbakar, aroma terbakar, lidah terbakar, rasa terbakar, tubuh terbakar, sensasi sentuhan terbakar, intelek terbakar, dan gagasan terbakar. Nah, dari sutta yang ada ini, mungkin teman-teman kalau dari Biku Thanissaro Biku di Sutta Sentral, di sini menyampaikannya saya pernah mendengar ya. Ini disampaikan tentunya yang mengulang sutta adalah Yang Mulia Ananda, Bante Ananda.
Tapi kalau kita lihat dari buku Parita, demikianlah yang telah saya dengar. Ya, maksudnya sama sih. Tapi Ewame Sutang demikian yang telah saya dengar. Ya, tapi di sini karena saya mengambilnya dari Suta Sentral, artinya di sini disampaikan saya pernah mendengar. Nah, kalau kita lihat dari sini, bahwa kita tahu bahwa ini adalah membahas tentang 6 landasan indria. Ya, ada mata, ada telinga, ada hidung, ada lidah, ada tubuh, ada pikiran. Di situ disebutnya sebagai intelek. Nah, kemudian tentunya hal-hal yang lainnya. Nah, kita lihat di poin kedua. Di sini adalah dikatakan segala sesuatu adalah terbakar. Sabang aditang. Ya. Jadi Sang Buddha mengatakan para biku sabang bikawe aditang. Segala sesuatu adalah terbakar. Apa yang terbakar? Penglihat terbakar, cakung adita. Yang dimaksud di sini adalah bukan organ matanya, tetapi indrianya. Jadi indria dari mata itu sendiri sebagai indria penglihat. Kemudian bentuk-bentuknya terbakar, ya bentuk-bentuk yang dilihat oleh mata. Kemudian ada kesadaran indera penglihat itu juga terbakar, kontak ya atau pasa itu juga terbakar, kemudian perasaan yang muncul karena kontak itu juga terbakar. Kemudian sota, ada gana, ada jiwa, ada kaya, ada mana, ya sama semua ketika itu ada objeknya dan sebagainya. Oke, kita lihat saja berikutnya. Nah, dengan gambar saya ingin menyampaikan mungkin lebih mudah untuk kita memahami. Kalau kita lihat di sini ada makanan. Makanan ini adalah eksternal. Tadi kalau kita lihat di sini adalah bentuk-bentuk dari apa yang kita lihat. Ya, kalau suara itu kan ada musik, kemudian ada aroma makanan dan sebagainya ya. Tapi ini kita lihat diambil dari landasan mata dulu. Nah, makanan, kemudian ada mata. Mata di sini adalah internalnya kita. Nah, penglihat di sini ya, cakung, adita juga terbakar juga. Kemudian kontak, ketika terjadi mata ini melihat makanan tadi, kemudian terjadi kontak, maka mata melihat makanan. Nah, mata melihat makanan ini ada kesadaran indera penglihat ini juga terbakar. Kemudian terjadi dari kesadaran tadi ada kontak ya. Kemudian ketika kontak di sini sebenarnya kita di situ ada perhatian yang didasari oleh yoniso manasikara, perhatian yang bijak atau perhatian yang tidak bijak. Ayoniso manasikara, ketika kita melihat makanan, mata ini melihat makanan yang enak, kemudian kontak dia terjadi, kemudian kita memperhatikan, wah ini makanannya enak nih. Ada perasaan. Nah, perasaannya itu kok kayaknya saya pengen gitu kan. Nah, kemudian direnungkan dengan perhatian tadi. Kalau kita tidak memiliki yoniso manasikara, maka kita langsung ambil, kita makan kan gitu. Nah, di sini terbakar oleh api. Api apa? Api loba, api dosa, dan api moha. Nah, ketika melihat makanan, api loba di sini, ini sebenarnya api ini terus membakar, ya, terus membakar seperti apa yang disampaikan di dalam sutta itu tadi, ya. Nah, kemudian loba yang tadi kita ketika perasaan tadi pengen makan, kemudian kita makan, padahal kita tahu kita misalnya punya penyakit manis gitu ya, kita punya pabrik gula, kita ngelihat makanan tanpa punya yoniso manasikara, perhatian yang bijak, langsung aja comot, masukin mulut. Wah, satu enak, makan lagi kedua enak, makan lagi ketiga enak, dan sebagainya. Ini lobanya sudah timbul. Nah, loba di sinilah yang membakar kembali, dan api loba yang ada itu sebenarnya memang membakar. Nah, ketika kita melihat bahwa perhatian di mana kita bijak, misalnya kita tahu bahwa oh ini makanan ini berbahaya nih buat kita karena kita punya gula, berarti kita harus punya batasan. Ya, kalau dari dokter-dokter yang pernah saya kunjungi, kemudian juga ada teman-teman yang mengatakan boleh kita makan, kalaupun punya penyakit gula, boleh nggak makan kue-kue seperti itu ya? Boleh, tapi harus punya keterbatasan. Harus punya batasan yang mana kita tidak boleh terlalu banyak. Dan harus diolah. Nah, yoniso manasikara atau perhatian yang bijak ini, itu diibaratkan seperti wadah yang menggunakan makanan tadi. Dan kemudian
kalau Ayoniso Manasikara, saya mengibaratkannya seperti plastik. Jadi wadah makanan ada di dalam plastik tadi itu terbakar oleh api loba, dosa, dan moha. Nah, ini kalau kita lihat di situ ada wedana tadi ya. Jadi perasaan ingin makannya itu saya ibaratkan kuenya sudah ada di dalam wadah tadi. Ketika dia dibalut oleh Ayoniso Manasikara, perhatian yang tidak bijaksana, yang pengen karena tadi makanan yang kita penuh dengan loba, atau sesuatu yang tidak menyenangkan kita tolak, ya dosa gitu, itu bungkusannya adalah seperti plastik. Atau kalau kadang-kadang kalau kita bicara tentang pikiran, saya pengen berbuat yang terbaik nih, buat apa misalnya, buat satu perkumpulan kah atau organisasi kah, tapi kemudian banyak benturan dari yang lain, merasa bahwa seperti ini, kemudian kita timbul, wah kalau begitu saya nggak mau lagi lah, ya saya males lah, saya udah ogah lah, karena beginilah begitulah, akhirnya kita menyebarkan di luar yang tidak baik. Nah, ini ibaratkan dibungkus oleh plastik tadi, Ayoniso Manasikara. Tetapi ketika kita menyadari bahwa gagasan pikiran yang kita sampaikan ini ternyata akan kebencian dan sebagainya. Suara saya masih kedengeran ya, Bu ya? Soalnya internetnya nggak stabil nih. Iya, agak delay ya. Agak delay ya? Ya, Oke. tapi lancar. Ya, sekarang udah lancar ya, baik. Jadi kalau seperti tadi, ketika kita pikiran-pikiran yang baik, yang kita punya gagasan, kemudian gagasan ini kita sampaikan, kemudian ada penolakan, ada masukan dari yang lain, kita menerimanya dengan lapang dada, kemudian kita buat dengan baik, kemudian kita susun kembali, kemudian kita sampaikan, itu ibaratnya adalah gagasan itu dimasukkan ke dalam wadah besi. Nah, wadah besi inilah yang disebut dengan Yoniso Manasikara. Jadi kebijakan, kebijaksanaan ketika kita memperhatikan apa yang ada dari kontak, kemudian perasaan yang timbul dari apa yang kita lakukan tadi, dari kontak tadi, itu ibaratnya sudah dibungkus dengan perhatian yang bijaksana atau yang tidak bijaksana. Nah, api yang loba, dosa, dan moha ini tetap ada, ya. Jadi kalau diibaratkan di situ itu kue yang di atas yang sudah terbungkus, ya. Tadi perasaan itu kan wedana tadi. Nah, wedana tadi, perasaan tadi itu terbakar oleh api LDM, ya. Nah, ketika dia loba, dosa, dan moha yang ada di dalam bungkusan kue tadi, di dalam kue tadi dibalut dengan ketidakbijaksanaan dalam perhatian, kemudian terbakar lagi oleh api loba, dosa, dan moha, maka biasanya upadana, ya, tanha timbul upadana, kemelekatan kita yang kuat. Ketika kemelekatan yang kuat inilah yang membuat loba semakin bertambah, dosanya nanti semakin bertambah, ya, mohanya juga kita seperti itu, ya, karena kita tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki kebijaksanaan untuk melihat. Nah, terbakar oleh api LDM tadi. Begitupun juga yang dibalut dengan Yoniso Manasikara. Jadi semuanya tetap terbakar oleh api, ya. Jadi di situ disebutkan bahwa perasaan-perasaan baik yang menyenangkan, tidak menyenangkan, yang menyenangkan atau tidak menyenangkan itu juga terbakar oleh api. Jadi semua itu terbakar. Apa yang membakar? Yang membakar adalah api, loba, dosa, dan moha. Kemudian Sang Buddha menjelaskan lagi di dalam Adita Pariyaya Sutta itu bahwa terbakar oleh kelahiran, oleh jati, ketuaan, ya, lalu juga kematian, kesedihan, ratap tangis, derita jasmani, derita batin, dan keputusasaan. Nah, biasanya hal-hal yang jelek-jelek ini, ya, biasanya karena derita-derita tadi kan, sedih, kemudian ratap tangis, derita jasmani, derita batin, putus asa. Nah, ini yang membakarnya semakin menyala, ya, apinya itu semakin membuat rembetan-rembetan yang ada gitu. Nah, kalau kita berbicara tadi ketika loba, dosa, dan moha, Ayoniso Manasikara yang membungkus dari apa yang kita miliki tadi, dari perasaan yang ada, ketika timbul kontak dari mata, dari telinga, dari yang lain gitu, ya, dari 6 landasan indria itu, maka dia seperti kita tahu bahwa plastik kue itu dia akan terbakar dan meleleh menjadi, ya, lelehan plastik, ya. Ini diibaratkan oleh saya adalah seperti lahir kembali, menjadi kelahiran.
Nah, kalau kita baca lagi, kelahiran ini kan bisa dari kelahiran di alam yang tidak menyenangkan, di alam manusia, atau ada di alam dewa, alam Brahma, dan sebagainya. Kelahiran yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, ini tetap masih terbakar. Terbakar oleh apa? Loba, dosa, dan moha. Tetapi mereka yang sudah memiliki yoniso manasikara, itu seperti terbakar oleh api loba, dosa, dan moha ini, tapi karena dia sudah diwadahi oleh yang tahan api, maka dia tidak akan terbakar, tidak akan lahir kembali. Terutama adalah mereka yang sudah mencapai tingkat arahat. Ya, ketika seseorang sudah mencapai tingkat arahat, maka dia tidak akan terbakar oleh api lagi dan dia tidak akan lahir kembali, tidak akan meleleh, ya, karena dia sudah diselimuti oleh yoniso manasikara itu sendiri, oleh perhatian yang bijak itu sendiri. Nah, kita lanjut ya. Nah, di sini disebutkan kalau di dalam sutta itu tadi terbakar oleh apa? Aditang raga gina, dosa gina, moha gina. Terbakar oleh api nafsu ragagi atau api kebencian dan api kebodohan. Ya, lalu tadi yang sudah saya sampaikan dari gambar yang tadi. Kemudian berikutnya, apakah terbakar berbahaya? Nah, pertanyaannya dari kita adalah, berbahaya nggak sih terbakar? Terbakar yang seperti apa gitu kan? Ya, kalau kita lihat tadi dari perumpamaan yang ada, ketika kita punya wadah, ketika kita punya yoniso manasikara, maka ketika terbakar pun itu masih bisa dikendalikan. Nah, yang bahaya adalah kebakaran. Nah, kalau kebakaran, baik itu kebakaran hutan, kebakaran rumah, maupun di dalam diri kita, ya pikiran kita itu kebakaran oleh dosa, oleh loba, ya, dan moha. Ini yang sangat berbahaya. Kemudian berikutnya adalah kita berbicara tadi yang menyebabkan itu tadi ya, loba, dosa, dan moha itu penyebab duka itu di dalam Dhammacakka kan kita tahu bahwa itu adalah tanha, ya, tanha dan awija. Nah, apa definisi tanha? Tanha ini dapat didefinisikan sebagai kehausan atau nafsu keinginan yang tidak ada habis-habisnya. Kemudian yang menghasilkan kelangsungan kembali dan tumimbal lahir, yang terikat oleh hawa nafsu. Yang keempat, yang memperoleh kenikmatan baru di sana-sini. Nah, tanha ini kalau saya sering menyampaikan, ini seperti letikan api ya. Seperti kalau kita lihat yang tadi di awal, itu seperti dia gretan tadi, korek api. Cetik gitu. Ya, jadi dia adalah triggernya. Tetapi yang membuat dia melekat itu seperti lilin ya. Nah, jadi di sini tanha ini adalah seperti letikan apinya, tapi kemudian yang membuat itu menjadi berbahaya adalah upadana. Kalau kita lihat dari 4 pembawaan tanha, ya disampaikan di sini adalah 1, menimbulkan derita sebagai sifatnya. Jadi tanha itu sifatnya membuat derita. Mempunyai kesenangan dan kemelekatan sebagai pekerjaannya. Jadi pekerjaannya membuat orang senang, kemudian melekat tadi upadana ya. Kemudian mempunyai ketidakpuasan terhadap segala objek sebagai hasilnya. Ya, jadi dia nggak puas. Timbullah dosa karena tidak puas, kemudian timbul kebencian dan sebagainya. Kemudian ada wedana sebagai sebab terdekat. Ya. Jadi sebab terdekatnya adalah wedana. Wedana pacaya tanha, tanha pacaya upadana ya. Kalau kita baca di Paticca Samuppada. Kemudian perbedaan antara tanha dan upadana, seperti yang saya sampaikan, bahwa tanha ini adalah seperti letikan api dari korek api, tetapi upadana adalah kemelekatan, ya seperti lilin yang menyala terus, yang kemudian dia menyambar. Tanha, keinginan rendah yang punya tenaga kecil. Kalau upadana tenaganya besar. Kemudian tanha itu kepuasan hati terhadap objek yang diketemukan. Upadana, kemelekatan terhadap objek, selalu terkenang pada objek dan tak akan lenyap. Lalu kalau tanha, keinginan terhadap objek yang belum didapati. Kalau upadana, kemelekatan terhadap objek dan tidak akan melepaskan objek. Kita kasih contoh yang tadi ya, saya kembali. Seperti tadi ini makanan misalnya. Kalau mata ini melihat makanan, kemudian kita tahu bahwa diri kita itu punya
penyakit atau punya pabrik gula, kita tahu bahwa makanan ini berbahaya, kemudian kita berpikir, nggak apa-apalah sedikit ini, gitu kan. Nah ini tanha nih, mulai bermain, keinginan. Apa-apalah, sedikit inilah, bolehlah saya makan satu. Cetik, makan. Ambillah yang coklat misalnya, dimakan. Waduh enak, perasaannya enak gitu kan. Nah kemudian karena enak tadi, timbullah kemelekatan. Wah enak nih, bolehlah yang kedua, kan gitu. Ya, kemudian Yoniso Manasikara kan pikiran yang ada tuh sebenarnya berpikir bahwa nggak boleh lu, kalau di dalam sinetron biasanya ada itu Bu Ratna tuh, biasanya ada yang bawa tombak merah sama yang bawa apa, yang di atasnya ada cincin ya. Jangan, nanti kamu bahaya loh, nanti kalau sampai lewat manisnya dan sebagainya berbahaya. Tapi yang satunya lagi bilang, gak apa-apa, satu lagi gak apa-apa lah, cuman satu, cuman dua kok. Makan dua, enak, makan lagi, sampai 10 itu habis. Nah, inilah upadana. Ya, upadana ini kemelekatan tadi kepada itu. Nah, kita berbicara lagi kepada hal yang lain. Contohnya, misalnya, kebencian. Contoh ya, kebencian. Biasanya kita begitu melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, menolak. Apalagi kalau sampai disakiti orang lain. Kalau disakiti orang lain tuh biasanya kita suka berpikirnya, pokoknya gue harus bales nih. Ya, kalau perlu katanya 7 turunan, 8 tanjakan, 9 kelokan, katanya gitu. Nah, padahal kalau kita mau ngomong 7 turunan, kita suruh ngurut dah. Saya aja nggak bisa tuh membuat urutan 7 turunan gitu. Jadi papa saya masih ingat, engkong sama emak masih ingat. Udah Kong Coco udah kagak inget yang ke berikutnya. Berikutnya lagi udah nggak keinget gitu. Jadi baru ingetnya cuma 3 generasi kan ya. Paling banyak 4 generasi. Tapi kalau ada orang yang biasa mencatat tuh biasanya bisa tuh sampai 7 turunan. Bahkan dulu anak saya pernah diminta ya, bukan 7 turunan Bu Ratna, 5 turunan. Itu aja udah pusing tuh. Ya. Jadi kadang-kadang kemarin bicara ngobrol-ngobrol sama Ko Iwan, katanya dia misalnya namanya siapa? Tan Ceng Tet misalnya ya. Terus sampai bingung, karena saking bingung dia tulis aja nama leluhurnya Tan Cebin katanya. Pokoknya sama-sama Tan gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang kita bicara suka melebih-lebihkan tadi kan. Wah, karena benci. Begitupun sama dengan di organisasi kadang-kadang. Wah, saya kan di apa namanya dilecehkan, pokoknya nggak begini. Pokoknya gua nggak mau lagi lah masuk sini. Ngomonglah sana sini dan sebagainya. Ada juga orang yang kadang-kadang pintar di luarnya, tapi begitu disuruh masuk nggak mau kan gitu. Nah, padahal kalau kita mau membereskan di dalam, kitanya harus masuk ke dalamnya. Nah, inilah kadang-kadang kita itu merasa bahwa keinginan-keinginan yang tidak baik, kemudian kemelekatan terhadap itu yang membuat kita terus-menerus melakukan apa yang sebenarnya salah. Ya, jadi dari upadana, kalau kita bicara upadana, pacaya, bawa ya, kalau nggak salah ya. Jadi ada kelahiran kembali. Nah, kalau kita sudah memahami tentang sesuatu yang terbakar ini, jadi maksudnya terbakar di sini ya, kalau di dalam parita itu kan membara. Jadi sebenarnya segala sesuatunya itu memang terbakar. Apa yang membakarnya? Loba, dosa, dan moha. Cuma masalahnya dia bisa terbakar atau tidak, ya. Kemudian dia akan lahir kembali atau tidak. Itu seperti tadi yang disampaikan adalah Yoniso Manasikara. Perhatian atau kebijakan ketika kontak kemudian perasaan timbul. Ketika perasaan timbul itu ingin melakukan action, itulah selaput tadi, bungkusan tadi yang harus kita lihat. Ketika kita memiliki perhatian yang bijak, kita sadar bahwa oh ini tidak baik, oh ini akan merugikan, oh ini akan membuat orang sengsara dan sebagian makhluk lain sengsara, kita nggak lakukan. Kita sadarin itu. Nah, ketika orang memahami itu, maka yang timbul seperti yang disampaikan di dalam sutta itu adalah nibindati atau nibida. Adalah kebosanan atau kejenuhan yang didasari oleh pengetahuan luhur atau kebijaksanaan, bukan berdasar pada perasaan benci. Nah, ini yang salah nih, Ramani Ratna. Kadang-kadang orang berpikir, ya udahlah, kalau begitu kan saya nggak punya keinginan untuk apa-ngapain gitu.
Saya udah belajar Dhamma, udah tahu kan nggak boleh juga ada keinginan. Padahal kita tahu bahwa ada keinginan yang baik ya. Misalnya ada orang mengatakan, ya udah kan di agama Buddha nggak diajarkan tentang untuk jadi orang kaya. Padahal saya sih bilang harus jadi orang kaya. Ya, kenapa? Karena dengan jadi orang kaya, kita bisa memanfaatkan kekayaan kita itu untuk memenuhi kebutuhan hidup kita karena sekarang memang butuh uang. Kemudian kita bisa menggunakannya untuk memberikan misalnya dana kah, sokongan kepada orang tua kah, kepada anak, istri, saudara-saudara, atau lain sebagainya. Sekolah, ya kalau kita lihat di Buddhis kan sekarang sekolah, ya walaupun sudah mulai banyak ya, tapi kurang banyak, lebih banyak wihara kan. Membangun wihara, bagus. Nah, kita bisa berdana membangun wihara. Kita bisa berdana untuk membangun sekolah dan sebagainya. Umat Buddha tuh begitu luar biasa. Nah, kemarin waktu pengecoran Buddha Rupang ya, yang dilakukan oleh Pusdiklat Sikadama Santi Bumi waktu di di Gunung Sindur di Vipassana Giriratana, itu luar biasa. Banyak yang berdana walaupun sekian puluh juta begitu. Saya yakin yang di sini pun dan teman-teman punya pen. Nah, oleh karena itu ketika kita memiliki kebijaksanaan dengan menjadi kaya dan sebagainya, karena Sang Buddha juga ada sutta yang menjelaskan itu untuk memperoleh harta kan gitu. Tetapi juga Sang Buddha menjelaskan bagaimana dengan bijak kita menggunakan harta itu. Begitupun juga kita diminta untuk tidak berhutang. Kemudian juga punya kalyana mita, punya teman-teman yang baik. Karena ketika kita mau menimbulkan yoniso manasikara, ya temannya itu yang pertama adalah kita harus berasosiasi dengan orang-orang bijaksana. Ya seperti sekarang lah kita di SPD dengan Dhammasakacca online, kita bersama-sama belajar, kita melihat dalam diri kita, sudah sekian puluh tahun belajar Dhamma, apakah sudah mendapatkan manfaat dari Dhamma itu? Apakah loba dosa mohanya saya makin besar atau enggak? Makin terbakar enggak tadi? Gitu kan ya. Kalau makin terbakar ya siap-siap lah. Nanti mau masuk kemana itu kan kelahirannya. Kalau loba biasanya masuknya ke alam yang tidak menyenangkan, yang kekurangan. Kan gitu. Ya, masuknya ke alam peta. Kalau punya dosa, masuknya ke niraya, rata-rata ke neraka. Ya orang sering bilang, nggak mau lah saya masuk neraka. Tapi kebenciannya masih terus disimpan. Seperti nyimpen makanan busuk di dalam kulkas. Di pikiran kita terus begitu. Nah, kemudian berikutnya adalah di sini ketika timbul keengganan, ia menghindarinya. Karena menghindarinya, pikiran pun terbebas. Ya. Nah, pikiran yang terbebas ini disebut dengan wimuti, pembebasan. Nah, wimuti ini adalah rasa dari nibbana. Ya, kan kalau kita bicara tentang nibbana kan sering dikatakan rasa dari nibbana adalah pembebasan, jadi wimuti. Nah, dari saat pikiran terbebas muncullah pengetahuan atau jnana. Pikiran telah terbebas, ia memahami dengan jelas bahwa telah tidak ada tumimbal lahir lagi, telah terlaksana kehidupan suci, telah dikerjakan kewajiban yang harus dikerjakan, tiada kewajiban lain lagi untuk pencapaian sang jalan. Nah, ketika seseorang memulai enggan untuk dia dalam kehidupan dengan keduniawian karena tahu bahayanya loba, dosa, dan moha, bahayanya kelahiran kembali, maka yang sering terjadi kan orang punya dua pilihan. Saya mau jadi biku aja deh. Nah, ketika mau jadi biku, itu juga harus dipikirkan. Ketika ya menjadi biku, apakah kita sudah siap untuk melaksanakan kehidupan suci itu? Apakah kita masih punya gantungan atau tidak? Ya kan kita juga tidak sendiri ya. Mungkin ada orang tua kita, bagi yang bujangan, tapi bagi yang berkeluarga bukan hanya orang tua, ada pendamping kita. Pendamping kita bersedia enggak? Kemudian anak-anak kita dan sebagainya. Kalau memang semua sudah siap secara pribadi, keluarga juga merestui, sangat baik. Tapi ketika jadi biku juga harus belajar dengan baik. Karena biku yang belum mencapai arahat pun, yang masuk di dalam biku sangga atau samuti sangga, itu adalah masih perlu untuk berlatih dan berlatih. Ya, 227 sila kalau di Theravada tentunya, ini adalah untuk memagari
apa yang ada supaya kita lebih bisa mengendalikan diri. Nah, kalau kita kan 5 sila, kalau bagi kita yang berkeluarga. Apakah yang berkeluarga tidak bisa mencapai sang jalan? Bisa. Ya, banyak teman-teman ataupun para arahat dan sebagainya ya, para suci yang ada. Seperti contohnya Anathapindika, Ramani Ratna. Anathapindika itu ketika dia menjadi seorang penyokong Sang Buddha yang luar biasa, punya kekayaan yang luar biasa, kemudian beliau itu sering berdana dan beliau mencapai tingkat Sotapanya ketika diberikan khotbah oleh Sang Buddha. Karena dia sudah mencapai Sotapanya, ketika dia melihat bahwa dia punya harta hampir habis begitu ya, hampir habis ketika dia banyak berdana, kemudian ada satu dewa penjaga rumahnya itu mengatakan, udahlah ngapain kamu berdana terus, kamu ini udah mau jatuh miskin loh, itu pakai dong buat kamu. Nah, karena dia punya memang sudah Sotapanya, Yoniso Manasikara, kebijaksanaannya dia juga sudah sangat baik, dan dia sudah timbul hal-hal yang baik, hal-hal yang tidak baik itu menurunkan itu ya di dalam daya upaya benar kan. Dia mengatakan bahwa udah kamu pergi aja dari rumah saya kalau kamu memang menyarankan seperti itu. Saya tetap akan berdana. Sehingga dia tetap berdana dan dia jatuh miskin kan. Nah, kemudian akhirnya dewa penjaga itu kan pengen balik tapi nggak diterima sama Anathapindika. Sampai akhirnya ketemu dengan Sang Buddha, disampaikan ya bahwa dia harus mencari ya atau menemukan uang warisan, ada uang hutang, ada uang yang dalam cerita itu ada yang tidak ada yang punya gitu kan, harta karun yang nggak ketahuan siapa itu. Akhirnya dapat, akhirnya menjadi kaya kembali. Nah, jadi ketika kita menyadari itu menjadi seorang garawasa pun kita bisa melakukannya. Yang penting adalah sadar setiap saat, waspada, kemudian dengan bungkus-bungkus perhatian yang tadi kita sampaikan. Nah, inilah yang harus disadari bahwa jangan menjadi enggan. Kalau begitu saya nggak usah kerja dah. Kan saya disuruh tadi sudah enggan dengan keduniawian. Buat apa saya kumpulin uang? Nah, ingat bahwa kumpulin uang tadi kan untuk hal-hal yang lain. Kalau kita bicara lagi, ada dana paramita ya. Kalau kita bicara 10 kebajikan, 10 paramita. Kan dana paramita bisa lakukan. Nah, tetapi kemudian juga ada sila paramita dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Jangan timbul malah keengganannya, tidak mau melakukan hal-hal yang baik, tidak melakukan hal-hal yang menjadi kewajiban. Bahkan timbul tadi, udah kalau begitu mas saya mau bunuh diri aja lah, udah ngapain juga. Ya, kalau bunuh diri kan berarti keinginannya yang salah juga, karena pandangan yang salah. Orang yang bunuh diri ya masuknya pasti di alam yang rendah kan gitu. Nah, jadi ketika kita menyadari bahwa apa yang kita punya, potensi-potensi yang kita punya, yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita ini untuk pencapaian sang jalan, seperti yang disampaikan oleh Sang Buddha dalam Dhammacakkappavattana Sutta, kita menyadari itu dan sebagainya. Ini akan menjadi sesuatu yang sangat baik untuk kita. Nah, hati-hati terbakar di sini adalah hati-hati dengan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar. Kemudian daya upaya benar tadi, perhatian yang bijaksana, Yoniso Manasikara inilah yang harus ditimbulkan ketika kita mulai timbul perasaan. Ketika ada perasaan keinginan atau perasaan ya keinginan dan perasaan tadi ingin memiliki, kita sadari dulu, ini milik kita bukan, ini hak kita bukan, ini memang benar-benar untuk kita bukan, ini berguna atau tidak dan sebagainya. Ketika itu sudah kita lakukan ya, kemudian kita buat ya, jangan timbul penyesalan kan gitu. Ketika itu tidak menyenangkan pun, mendapatkan kondisi yang tidak menyenangkan pun, harus kita sadari bahwa oh ini loh bagian dari diri kita yang harus kita sadari. Jadi keengganan di situ adalah bukan enggan untuk hidup, tetapi enggan untuk memuaskan tanha tadi, loba dosa moha tadi yang kita terus isi dengan itu tadi, karena itu akan terbakar dan merembet ke seluruhnya. Demikian Bu Ratna. Semoga semua berbahagia, semoga kita bisa mengerti, dan mungkin dengan tanya jawab nanti bisa kita lakukan yang terbaik. Terima kasih, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, terima kasih Rama Simabudi.
penjelasan sangat luar biasa. Ya, Terima kasih. sekarang tiba saatnya untuk tanya jawab kepada para partisipan. Apabila ingin bertanya, saya silakan untuk respon atau juga bisa ketik di kolom chat Zoom atau yang di YouTube silakan ketik Bu, di. ini saya stop aja ya Bu ya. Oh ya, boleh ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, oh, upacarika mewah, silakan. Ya, terima kasih Ibu Ratna Mang Budaya. Saya dari Kota Tangerang. Ya, Ratna. ya, siap upacarika mewah. Selamat malam Romo. Malam. Ya. Ini menarik nih Romo pembahasannya tentang Ya. Adita Pariyaya Sutta. Ya. Berarti ada kaitannya dengan Wikala Bojana juga ya, Pak? Itu ya Romo ya? Iya. Iya, saya menanyakan ini Romo. Saya menjalankan ini Romo, Wikala Bojana. Ya. Tapi kadang-kadang kita kan setelah makan gitu ya. Ya. Kadang-kadang itu muncul nibida juga. Jadi kayaknya buat apa makan terus gitu ya. Iya. Jadi makan pagi kayaknya begitu muncul jam 11 malam jam 11 siang itu kayaknya temponya itu cepet gitu ya. Makan jam 7 tiba-tiba jam 11 kita harus makan. Kayaknya muncul nibida juga di sini Pak. Itu Romo. Ya. Ya, ini merupakan fenomena juga ya dari Wikala Bojana. Atau memang kita harus mengkonsumsi itu. Iya. Vitamin penambah nafsu makan gitu. Baik. Iya. Oke. Kemudian dari fenomena tadi Wikala Bojana tadi Romo ya. Iya. Itu jika terbakar apakah akan muncul juga jana, karena jana katanya itu artinya terbakar juga Romo. Iya. Itu saja Romo, terima kasih. Baik, terima kasih upacarika mewah. Langsung dijawab Bu ya, Bu Ratna. Ya, baik. Ya, jadi kalau kita bicara tentang makanan, nah ini Yoniso Manasikaranya dulu. Makanan itu untuk apa? Ya, kalau kita baca di dalam perenungan makan kan sebenarnya untuk menguatkan badan, menjaga kesehatan dan sebagainya, kelangsungan kehidupan kita. Karena manusia butuh makan berupa bentuk materi ya tadi ya. Selain tentunya kita tahu bahwa semua makhluk membutuhkan makanan sebagai asupan kehidupan. Nah, kalau tadi pecarika mewah mengatakan ketika saya makan timbul keengganan, nibida ya, dalam hal ini adalah aduh males nih kayaknya makan, baru tadi makan, sekarang udah makan lagi. Nah, kalau saya melihat seperti itu, kembali kita melihat di diri kita. Kenapa itu bisa timbul? Nah, kalau itu timbul karena tadi, kalau lihat, ngapain sih kok gue makan lagi? Artinya kalau dari konotasi saya, ketika saya mengambil persepsi dari apa yang disampaikan, timbul dalam diri saya itu rasanya kok kayaknya nggak mau, menolak. Sebenarnya kalau menolak, itu sebenarnya sudah dosa. Karena tadi, ngapain gue makan lagi lah, ya. Tapi kalau kita sadar bahwa ini makanan adalah untuk diri kita, untuk menjaga badan ini. Karena kalau kita nggak makan, ada juga yang nggak makan. Ya, kadang-kadang pagi makan seperti tadi pecarika mewah bilang ya, jam 11 sekian tuh nggak makan. Saya pernah punya teman itu masuk ke dalam waktu itu masih menjadi samanera. Menjadi samanera. Dan dia punya pemikiran yang hampir mirip dengan pecarika mewah. Jadi jam 12 itu dia nggak makan. Dan dalam kondisi waktu dia belum jadi ikut juga, ya belum ikut juga, waktu itu dia juga punya kondisi begitu. Dan dia kalau udah punya keinginan, dia harus jalanin. Kalau dia bilang saya mau puasa ngomong, itu 1 hari 24 jam tuh dia nggak ngomong. Beneran kan? Kalau saya nggak mau makan, 24 jam dia nggak mau makan. Nah, di dalam waktu dia ikut itu, ya dia tidak mau makan. Disampaikan oleh pembimbingnya, kamu harus makan untuk jaga kelangsungan kehidupan. Nggak mau. Akhirnya sampai pada
ketua sangga waktu itu menyampaikan, ya, sampaikan harus makan, dan dia tetap tidak mau. Dan dia dengan terpaksa harus meninggalkan Samanera. Ya, saya nggak mau sebut namanya, tapi ini ada di dalam teman saya. Saya pernah ngobrol sama dia. Kenapa kok kamu keluar? Saya diminta keluar. Kenapa? Karena saya memaksa untuk tidak makan siang. Dan itu dia lakukan sampai seminggu, sampai setengah bulan. Yang bahaya kan orang yang mengurus toh, kalau sampai dia sakit dan sebagainya. Nah, jadi kadang-kadang tipis tadi kita bicara, saya nih bidan nih, saya kok enggak nih, saya enggak mau makan gitu. Tapi dasarnya adalah kebijaksanaan. Kalau kita bijaksana tadi mengatakan, oh saya masih kenyang, gitu ya. Tapi saya tetap harus ngisi, masuk. Ya saya makanlah mungkin seberapa yang saya cukup. Karena kan kita makan itu untuk menjaga tadi. Bukan untuk kepuasan. Tapi karena tadi ada kebencian atau tadi berpikirnya bahwa oh ini kayak gitu ya. Oh saya nggak mau. Jadi begitu. Jadi kadang-kadang kita harus berpikirnya seperti itu ya. Jadi ketika kita kadang-kadang tipis sih, saya sebenarnya nggak benci juga sih. Saya nggak benci makan kok. Tapi saya kata tadi kalau lihat dari konotasi kata ya, dari makna katanya. Baru juga makan tadi jam 7, sekarang di jam 11 makan lagi. Males gue makannya. Nah, itu ada walaupun sangat tipis, itu sebenarnya sudah ada rasa penolakan untuk makan tadi. Nah, ada satu yang saya pernah dengar juga dari, ya ini sih yang paramedik ya. Kalau orang yang kurang minum, itu biasanya batu ginjal. Hati-hati itu yang kurang minum. Saya dulu kurang minum juga. Ya karena biasanya kebanyakan kerja, saking asiknya, disuruh minum sudah banyak keringetan, udah sebenarnya haus, kita nggak mau juga minum. Udahlah tanggung gitu. Lama-lama tubuh kita itu adanya kena batu ginjal. Kemarin saya baru dengar, tapi benar apa enggak ya nanti para dokter atau yang paramedik nih. Kalau orang yang kurang makan katanya, itu jadi batu empedu. Kalau dia sampai dia ditahan gitu. Badan ini sudah perlu asupan, dia nggak makan. Nanti lama-lama jadi batu empedu. Tapi saya nggak tahu itu benar nggak ya. Tapi saya baru dengar kemarin dari paramedik. Nah, jadi tubuh ini kan ada punya kesetimbangan yang kita harus paham. Nah, apa yang diajarkan oleh Sang Buddha dengan puasa ataupun puasa yang dilakukan oleh saudara kita yang kemarin baru, itu tentunya pasti sudah ada praktik dan lain sebagainya yang bisa dilakukan. Nah, kalau tadi berbicara, itu yang pertama ya, mudah-mudahan menjawab. Yang kedua tentang jana. Jana itu kan adalah pemusatan pikiran ketika memegang objek dan sebagainya, kan jana 1, jana 2, jana 3, jana 4 ya, kita tahu di rupa jananya. Di rupa jananya pasti yang lebih tinggi. Nah, apakah itu dia akan terbakar juga? Atau kalau kita bicarakan tadi anicca atau tidak? Ya, dia terbakar atau tidak. Ketika kewaspadaan kita tidak timbul atau kurang dan sebagainya, jana itu bisa jatuh, bisa turun juga. Gitu. Nah, kemarin saya baru dengar juga dari Bante Santacito tentang pencapaian jana dan sebagainya. Ada beberapa teman juga bertanya tentang jana. Nah, jana itu biasanya kan dicapai ketika kita menjalankan samatha bhawana ya. Gitu. Nah, jadi apakah dia terbakar? Ya, Sang Buddha mengatakan segala sesuatu terbakar. Jadi segala proses yang ada di dalam itu masih terbakar. Jadi demikian kalau menurut saya iya, Pacarika Mewah. Demikian semoga bisa menjawab Bu Ratna atau Pacarika Mewah. Terima kasih. Terima kasih Rama. Ya. Apakah sudah terjawab semua, Bapak Upacarika? Sudah, Bu. Sudah, ya. Terima kasih. Banyak, kepada partisipan yang lain, apabila ingin bertanya, saya silakan untuk raise hand atau untuk chat di kolom chat Zoom atau di kolom chat YouTube. Romo, sementara kita menunggu pertanyaan dari yang lain, saya ingin bertanya. Tadi dikatakan objek terbakar, indera terbakar, kesadaran terbakar, perasaan terbakar karena tidak ada ayoniso manasikara. Nah, bagaimana caranya untuk kita memunculkan yoniso manasikara sehingga
pada saat kita melihat, pada saat kontak itu tidak ada terbakar, atau setidaknya kita bisa mengurangi api sehingga tidak terlalu membakar. Iya, baik. Terima kasih, Ciratna ya. Nah, kalau saya ini dari pandangan saya dulu ya. Nah, yang dimaksud terbakar ini sebenarnya adalah karena Buddha mengatakan segala sesuatu terbakar. Jadi apa yang ada di dalam kehidupan ini adalah udah ada apinya nih sebenarnya. Nah, jadi apinya ini adalah loba, dosa, dan moha tadi. Kemudian kelahiran dan sebagainya. Jadi ini api ini adalah bagian yang terpisah. Loba, dosa, moha ini tadi. Nah, kemudian kita berbicara kan tadi ada mata, ada sebagainya dan sebagainya. Nah, ini juga dia kan ibaratnya tadi yang timbul dalam diri kita. Ini yang membakar dia ini. Ini adalah ini tadi. Loba, dosa, moha ini kan kita udah punya bibitnya tadi nih sebenarnya. Kan gitu ya. Nah, makanya dalam gambaran saya tadi adalah bentuk-bentuk tadi atau objek-objek tadi yang ada itu sampai dengan perasaan itu adalah berupa makanannya itu tadi. Ya, makanan di situ-situ adalah bukan bentuk rupa dari makanan itu sendiri, tapi sudah campuran dari apa yang ada itu sampai pada perasaan tadi kan. Nah, perasaan ini adalah berupa makanan tadi. Nah, dia itu kalau dia langsung tanpa itu pasti kan langsung terbakar. Nah, tetapi ketika perasaan ini mulai mau dilakukan menjadi tindakan, gitu kan? Itu adalah ada pembungkusnya itu adalah yoniso manasikara tadi. Nah, yoniso manasikara adalah perhatian yang bijak. Perhatian yang bijak bagaimana tadi pertanyaannya untuk bisa kita lakukan harus dengan dilatih dengan kebiasaan, yaitu daya upaya benar. Segala sesuatu kekotoran batin yang ada di dalam diri kita harus kita lenyapkan. Segala sesuatu yang timbul, yang belum timbul, suatu hal yang baik yang belum timbul, kita harus upayakan kan gitu. Nah, jadi ketika kita melihat sesuatu tadi, misalnya nih, ada makanan tadi. Ada makanan, mata kita melihat. Oh, ini makanan ini enak. Harus timbulkan, kan itu kan sebenarnya kalau kita bicara, sudah ada timbul tadi kan perasaannya ya. Ketika kita melihat tadi makanan enak, sebenarnya prosesnya kan sudah ada perasaan enak. Ya enak nih makanan nih. Nah, enak makanan inilah yang kemudian harus kita perhatikan. Makanan ini enak, betul. Tadi yang seperti tadi yang disampaikan Upacarika Mewah tadi. Ada makanan. Tapi karena dia tadi yang timbulnya dosa tadi, makanan itu sebenarnya enak. Tapi dalam pikiran dia sudah timbul kan tadi dosa ya. Menolak. Gue udah makan, ngapain nih makan nih? Jadi dia membungkus itu ayoniso manasikaranya yang timbul. Bahwa ngapain lagi gue makan, gue juga masih kenyang, buat apa lah, udahlah. Tapi kalau kita bijak dengan yoniso manasikara, kita tahu bahwa makanan ini adalah penopang kehidupan kita. Kalau saya nggak makan saat itu, bahaya nih. Ingat loh bahwa dari jam 12 itu ke jam 6 pagi lagi itu kan lama. Walaupun nggak apa-apa Romo, nanti saya minum kopi aja, kan boleh dong minum kopi. Karena tadi atas sila misalnya, saya minum kopi, saya minum itu. Bahaya kopi itu juga kalau dia punya asam lambung itu bisa, wah bahaya itu. Ya, nah jadi yoniso manasikara di situ adalah harus melihat tadi. Ini kita ambil contoh yang Upacarika Mewah ya. Kita harus mulai berpikir tadi, timbulkan pikiran kita dosa tadi. Gua nggak mau makan, ngapain juga, gue masih kenyang dan sebagainya. Timbul tadi, itu kan timbul kekotoran batin yang nggak bagus. Itu harus dibuang. Jadi saya kurangi nih. Ya udah gue nggak boleh dong ngomong gitu. Ya udah sadarin. Nah kemudian saya sadar bahwa ini saya makan adalah untuk menjaga kesehatan badan saya, penopang. Saya makan seadanya walaupun enak, saya tahu enak. Makan mungkin cuma 3 sendok cukup. Ya nasi misalnya, kemudian yang lain-lain. Nah kemarin saya ikut di Kayagata Sakti dengan Paramita Sukha dan Pecha Magabudi Kotang dengan Bante Atadiro ketika dana Pindapata itu kan satu orang ngasih 1 sendok nasi ya, ada 65 orang itu 65 sendok. Saya bilang Bante itu makan kalau 65 sendok kata Bante iya nih bisa 3 hari 3 malam ya, atau bisa 37 hari kata dia ya. Jadi beliau makan ya secukupnya apa sih gitu. Nah sama dengan tadi, jadi mana kita timbulkan, oh saya nih makan untuk kebutuhan tadi, jadi saya makan secukupnya, tetap saya harus makan.
tadi makannya itu juga bukan kan kalau kita nafsu kan makannya wow, makan lagi buru-buru gitu kan, apalagi lihat kondangan ada liongku, bakut segala macam gitu. Oh, saya makan deh yang banyak, apalagi di Udikan ya, di kampung itu kan banyak tuh makanannya sampai luber-luber dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat juga Bu Ratna, di beberapa mereka yang melakukan penjualan dengan all you can eat itu, all you can eat tahu ya, itu kan suka ditulis tuh, ambillah makanan secukupnya. Kalau Anda kelebihan, Anda akan didenda sekian. Kalau nanti di kilo atau di itu sekian gitu kan ya. Itu sebenarnya tujuan yang baik buat dia mengingatkan kita makan secukupnya. Tapi kadang-kadang tadi ayoniso manasikaranya timbul tadi. Nah, jadi bagaimana caranya? Ya caranya harus mengingatkan kembali. Kita sebagai orang yang memang belum mencapai arahat, tentunya pasti punya keinginan itu. Ada keinginan-keinginan yang timbul dan sebagainya. Ya tadi kalau disampaikan, tadi makanya di Jana tadi, mereka yang mencapai anagami pun masih kadang-kadang ada perasaan tadi, kan gitu ya. Itu katanya, tapi saya memang nggak terlalu. Tapi kalau yang di situ disampaikan memang seorang yang arahatlah yang sudah tidak akan terbakar lagi oleh api loba, dosa, dan moha. Jadi yoniso manasikara itu, nah salah satunya adalah yang tadi saya bilang teman dekat dari menimbulkan yoniso manasikara adalah berasosiasi dengan orang bijaksana. Orang yang berasosiasi, yang berkumpul dengan orang yang bijaksana, biasanya senang mendengarkan dhamma. Orang yang senang mendengarkan dhamma, biasanya perhatiannya jadi lebih penuh, lebih bijak. Nah, jadi yoniso manasikara selain dilatih, harus juga kita sering mendengarkan dhamma, berteman dengan orang-orang yang bijaksana, dan melaksanakannya dalam keseharian. Itu, terima kasih. Terima kasih, Rama, Ya. penjelasannya. Nah, masih belum ada pertanyaan dari yang lain. Rama, kalau misalnya seseorang yang buta, dia tidak bisa melihat, tidak tahu, tidak bisa melihat objek, apakah dengan orang yang buta ini pun mata dari indera mata itu tidak terbakar atau bagaimana? Ya, jadi kalau kita lihat kan bahwa sebenarnya ada 6 landasan indria tadi kan. Nah, 6 landasan indria ini semuanya sebenarnya terbakar. Jadi kalau tadi dia objek mata atau landasan matanya nggak ada, bentuk kan tetap ada ya. Tapi dia kan punya yang lain-lain, ada penciuman, ada yang lain-lain kan dia bisa merasakan. Nah, dulu pernah ada sebuah tanya jawab yang saya pernah baca juga di dalam sebuah buku ya. Jadi yang paling berbahaya itu adalah pikiran. Jadi ketika mata itu dirusak misalnya, saya nggak bisa melihat. Telinga dirusak saya tidak mendengar. Hidung juga dirusak supaya nggak bisa mencium. Terus mulut gitu ya, lidah tidak bisa merasakan pengecapan. Terus kemudian badan juga, tapi pikiran. Kalau pikirannya tetap masih ada, maka itu yang namanya loba, dosa, dan mohanya itu masih akan membakar dia. Jadi tetap ya, walaupun itu landasan indria yang lainnya masih tetap ada. Kan bisa juga dia dari tadi mencium wanginya. Ya orang buta memang dia tidak bisa melihat dari bentuknya ya, tapi dia bisa merasakan dari yang lain-lainnya. Seperti itu sih, Bu Ratna. Ya, jadi tetap bisa terbakar jadinya ya, Romo ya, walaupun seseorang itu buta. Nah, kalau misalnya orang yang mengalami gangguan jiwa itu bagaimana tuh, Romo? Ya, kalau gangguan jiwa itu kan sebenarnya katanya ada satu elemennya itu yang konslet ya. Jadi dia kalau tidak salah sanyanya ya, kalau tidak salah ya, mungkin yang teman-teman yang abhidhamma itu bisa. Nah, jadi orang yang kalau gangguan jiwa itu biasanya dia mengingatnya itu pada satu momen yang ada tuh, konslet di situ. Jadi kalau kayak film katanya, filmnya kusut, ngemuternya di situ doang, seteng gitu. Ya, jadi bagi mereka yang seperti itu masih ada kondisi-kondisi yang demikian. Jadi mereka yang tidak terbakar itu adalah yang dalam tanda kutip tidak terbakar menjadi meleleh itu adalah seorang arahat. Karena loba, dosa, dan mohanya udah padam. Jadi kalau api yang membakarnya dia loba, dosa, mohanya padam, yang nggak ada lagi yang kebakar. Gitu kan.
Jadi yang membakar itu adalah loba, dosa, dan mohanya. Jadi syaratnya adalah loba, dosa, dan mohanya sudah padam. Begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk penjelasannya, Rama. Ya. Ada pertanyaan? Ya. Ini jelas banget pembahasannya, Rama Sima. Oh gitu ya. Terima kasih, terima kasih. Izin bertanya, apakah dengan menjaga sila dan 8 sila itu bisa mencegah api-api yang membakar? Iya, baik. Menjaga sila, 5 sila dan 8 sila, apakah bisa menjaga gitu ya? Betul, karena seperti yang kita sampaikan bahwa disiplin diri kita dengan kita menjaga sila tadi, misalnya saya bertekad untuk tidak membunuh, saya bertekad untuk tidak mengambil barang milik orang lain atau apa gitu kan, kemudian tidak berbohong dan sebagainya. Ini kan latihan-latihan yang kita lakukan. Latihan yang kita lakukan ini adalah merupakan juga tadi yang ditanyakan oleh Ciratna, bahwasanya inilah yang menjadi perhatian kita, kebijaksanaan kita, yoniso manasikara kita kan gitu. Sehingga seperti yang tadi saya sampaikan, ketika kita menjaga itu, apakah kita masih tetap terbakar? Iya, sama dengan yang tadi saya sampaikan, kalau api loba dosa mohanya masih ada, ini kan yang ngebakar ya. Cuman kita punya tadi itu kan diseliputi oleh wadah tadi kan. Wadahnya adalah yoniso manasikaranya tadi, atau ayoniso manasikara. Ayoniso manasikara itu kan seperti plastik. Kalau kita Pancasilanya, Atasilanya masih kurang bagus dan sebagainya, ataupun sudah bagus kan ya, ketika kita tidak bisa mencapai tingkat arahat pada saat kita berada di kehidupan ini, maka kita masih akan ikut terbakar. Karena tadi yang namanya kelahiran itu terbakar oleh kelahiran. Terbakar oleh nanti begitu lahir tua, ketuaan, kematian, kemudian ratap tangis. Nah, cuma dengan kita memagari istilahnya, memagari tadi. Jadi kalau kita sudah menjalankan sila, ibaratnya kalau kayak orang perang mah kita udah punya tameng nih di tangan nih. Ketika tadi pikiran-pikiran buruk kotor itu kan tes dia kan masih bisa itu. Tapi masih bisa lewat nggak? Bisa. Masih bisa lewat karena kan kita juga setiap saat ketika belum mencapai arahat tadi itu perasaan-perasaan itu kan timbul. Perasaan itu timbul gara-gara apa? Kan tadi ya dari kalau kita bicara itu kan dari tanha, upadana percaya dan sebagainya lah ya, tanha, upadana, bawa jati, jara marana dan sebagainya tadi. Jadi ketika bicara kita 12 mata rantai itu akan terus menerus. Cuma kita tadi bisa membentengi sedikit. Makanya Sang Buddha mengatakan ya, agama Buddha itu akan bisa bertahan kalau Dhamma dan Vinayanya masih dijalankan kan gitu. Nah, Dhamma itu akan bisa terus berlangsung atau akan terus terjaga ketika orang masih menjalankan Vinaya. Winaya kita sebagai umat Buddha yang umum adalah Pancasila dan Atasila kan gitu ya. Nah, itu yang bisa membentengi Dhamma tadi. Tapi tetap terbakar karena loba dosa moha kita masih ada. Kan itu yang membakar. Cuma ibarat efeknya tadi nggak jadi kebakaran kan gitu. Ya kebakarnya sedikit lah. Oh ya kebakaran, saya masih mendapatkan karma buruk. Gitu. Ratna, terima kasih. Terima kasih, Rama. Tapi ya memang kita sebagai perumah tangga agak sulit ya memunculkan yoniso manasikara dan mengembangkan yoniso manasikaranya ini, Romo. Iya, sebenarnya kalau kita kembali menelaah ya, sebenarnya kan kalau kita belajar tentang meditasi lah, Bante Panya, Bante Santacito kan sering mengatakan, apa sih sadar setiap saat kan? Sadar terhadap apa? Terhadap segala fenomena yang ada di dalam kehidupan kita kan gitu. Apa yang timbul, apa yang ada ketika kita merasakan atau kita melihat atau apa, itu kan kita tinggal fenomena-fenomena yang ada itu yang kita amati kan ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bilang susah nggak? Pasti susah. Cuma bisa nggak? Bisa, karena banyak juga yang sudah mencapai kan. Para Buddha, kemudian para arahat dan sebagainya. Kita bisa nggak? Bisa. Cuman seperti tadi katakan, makanya mindset kita ketika bicara Jalan Utama 28 adalah pandangan. Makanya kalau saya kadang-kadang kemarin mengisi tentang Jalan Utama 28, sama dengan ini,
Dulu saya juga punya pikiran yang sama tuh, Bu Ratna. Susah juga ya kalau baca suta nih. Baca suta nih begitu panjang, apalagi di Nikaya gitu kan ya. Ini panjang banget, ini kok nggak paham-paham, nggak ngerti-ngerti sebenarnya. Nah, ketika kita mengamati aja apa yang ada di dalam fenomena kehidupan kita sadari, kemudian kita ini kan, oh ini timbul kekotoran batin nih ya. Mulai belajar, itu rasanya sih menurut saya akan makin cepat bisa. Dan terutama memang Bante Sata Citto pernah menyampaikan ya harus banyak meditasi. Nah, cuman meditasi juga harus yang benar. Jangan salah, kadang-kadang kita bermeditasi tetapi menganalisa. Bermeditasi kemudian berpikirnya, oh begini-begini pengennya kita. Padahal kan sudah disebutkan bahwa harusnya adalah mengamati fenomena yang ada kan ya. Apa yang ada tentang misalnya napas, bagaimana napas keluar masuk kan gitu. Kadang-kadang kan kita banyak gangguannya tadi. Jadi susah nggak? Susah sih. Cuman kalau boleh dibilang pandangannya gampang lah, kayak makan cemilan Bu Ratna. Jadi kalau cemilan tuh kan kadang-kadang kita, oh ya saya ambil gitu. Jadi kata satu senior saya di Magabudi juga, meditasi itu harus jadiin cemilan. Jadi dia nggak harus kita paksa, saya harus sekian, 5 menit, 10 menit, 15 menit, yang penting kita sadar dengan apa yang ada gitu, jalanin terus dia jadi cemilan 1, ntar jadi cemulu, jadi cemelas, jadi ke-12 gitu. Jadi terus banyak dilakukan. Nah, yang umumnya adalah kita nggak mau lakukan karena, aduh capek lah saya duduk diam sekian lama, aduh capek lah gini-gini. Jadi yang pikiran-pikiran itu. Sebenarnya kalau kita sadari ya udah, kalau kemudian kita sadari bahwa badan kita nih lelah, nih capek, saya ngantuk, saya nggak meditasi lagi, saya tidur, boleh nggak? Kan Sang Buddha sendiri pernah menyampaikan kepada yang Arya Moggallana ya, ketika mengantuk kan, ada cara-caranya dengan telinga, kemudian gosok-gosok tangan, kemudian meditasi berdiri. Kalau nggak bisa ya udah tidur kan ya. Ya jadi itu yang harus kita lakukan. Susah, ya, tapi harus punya pandangan gampang dan menjadi santapan sehari-hari sebagai cemilan. Ngomong sih gampang, Ramani, tapi kalau melaksanakannya memang susah. Tapi harus punya tekad lah untuk bisa melakukan. Terima kasih. Ya. Terima kasih, perlu semangat dan praktik. Ya. Semangat terus. Ya, keengganan jangan bikin semangatnya loyo. Harus semangat terus berbuat. Baik. Ini dari Upacari KPW ada resen kembali, silakan. Ya. Silakan Komewa. Bicaranya. Ya. Oke. Terima kasih banyak Bu Ratna. Sekali lagi ada pertanyaan juga nih. Kalau tadi kata Romo ya, kalau arahat itu kan udah nggak terbakar lagi ya Romo ya. Kemudian kenapa muncul ahosi di sini? Kenapa ada ahosi? Kemudian pertanyaan saya yang selanjutnya adalah pada saat pencapaian saupa disesa nibbana, bagaimana hal itu bisa terjadi juga? Apakah juga merupakan ahosi juga Romo? Gitu saja. Iya. Jadi kalau kita berbicara tadi ya terbakar dari Adittapariyaya Sutta, apa yang membakar? Loba, dosa, dan moha. Kalau kita bicara nibbana, seorang arahat kan sudah mencapai nibbana. Seorang arahat mencapai nibbana itu artinya adalah padamnya loba, dosa, dan moha ya. Jadi padamnya loba, dosa, dan moha. Jadi apinya itu udah padam. Nah, ketika apinya sudah padam ini, dia tidak akan menimbulkan lagi kebakaran. Tidak punya lagi ada perasaan, ada kamanya kan disebutnya abhyakata kama ya. Bukan aku salah kama atau kusala kama. Tetapi seseorang yang mencapai arahat atau seorang mencapai nibbana, sa-upadisesa nibbana, dia masih punya bahan bakar yang sebelumnya, yang ngebakar dia. Maksudnya karma-karma buruknya dia, karma-karma baiknya beliau itu masih tetap akan timbul. Contoh misalnya yang Arya Moggallana. Yang Arya Moggallana kan sudah mencapai nibbana. Sa-upadisesa nibbana kan beliau gitu ya. Kemudian beliau kan punya kesaktian yang luar biasa. Ya, lalu kenapa kok beliau bisa dicincang, bisa di apa? Ya ini kalau bahasanya itu kan serem juga kan ya. Itu dicincang dan sebagainya oleh orang lain. Kemudian beliau akhirnya
berbentuk kembali badannya karena kekuatan gaibnya, sampai pada satu saat beliau tahu bahwasanya beliau memang harus menerima itu dan masanya sudah cukup. Akhirnya bertemu dengan Sang Buddha, menyampaikan kepada Sang Buddha, dan beliau akhirnya parinibbana. Nah, Sang Buddha sendiri sebagai sama Sang Buddha yang dengan usahanya sendiri, arahat istimewa dan sebagainya seperti itu, masih menerima kondisi-kondisi. Ya, beliau sudah tidak memiliki tadi loba dosa dan moha kan, tidak akan lagi kelahiran dan sebagainya. Nah, tetapi dampak yang pernah dilakukan oleh Sang Buddha sebelum-sebelumnya, energi-energi yang positif, yang negatif, ya, yang positif, beliau masih terima kan. Beliau dipitnah oleh cinca, oleh sundari, kemudian menerima luka ketika dihitukan batu oleh ini. Nah, jadi itu masih diterima oleh beliau. Tetapi yang dimaksud di sini adalah padamnya api-api tadi itu, kebakaran tadi itu adalah ketika tadi mata, kemudian lain sebagainya dan sebagainya itu, ya wedananya tadi kan sebenarnya kalau kita bicara tadi ada wedananya, ataukah saya mungkin nggak terlalu ini juga paham tentang misalnya apakah seorang arahat itu wedananya sudah tidak ada atau apa, masih ada atau tidak, ya. Tapi kalau kita bicara tadi ini bahan bakarnya atau yang membakarnya kan loba dosa mohanya. Jadi interpretasi saya, ya ini bisa salah juga ya, nanti mungkin bisa diluruskan. Yang membakar adalah api loba dosa dan mohanya. Ketika seseorang mencapai arahat, ketika seseorang sudah memadamkan loba dosa dan moha, maka apinya ini udah nggak ada kan, udah nggak ada yang lagi yang ngebakar. Ya, tetapi akibat karma ketika beliau masih ada, belum mencapai Anuppadisesa Nibbana, ini masih ada efeknya. Gitu. Sama dulu mungkin cerita tentang Biku Cakupala yang buta ya. Yang buta. Kan ketika beliau menginjak semut, kemudian para biku menyampaikan kepada Sang Buddha, Biku Cakupala melakukan pembunuhan dan sebagainya kan gitu. Ya, Sang Buddha mengatakan sudah tidak, karena beliau sudah mencapai arahat, kan gitu. Dan itu kan memang tidak kita inikan. Ya, kalau kita kan kalau melihat semut gitu, apalagi kalau semut yang ngegigit ya pecarika mewah ya. Begitu semut ngegigit, biasanya kalau dia nggak ngegigit sih biasanya kita kan tiup aja, kita buang gitu kan. Tapi kalau ngegigit, biasanya kita langsung tuh ditindes gitu, kemudian mati loh gitu. Nah, itu kan timbulnya adalah dosa, kemudian upadana, karena dosanya tadi melekat tadi, gue pokoknya harus lebih kejam daripada lu ngegigit gua. Nah, itu kan yang bahaya. Itu tuh kebakarnya tadi, dosanya itu kebakarnya udah luar biasa. Itu udah kebakaran. Belum lagi tadi udah kegigit begitu, mungkin kita ditagih tukang kredit, kita bisa marah berantem sama tukang kredit tuh. Ya, karena tadi masih terbawa dosanya tadi kan. Itu yang saya bisa jawab. Terima kasih. Terima kasih Romo. Ya. Silakan Bu Ratna. Ya, terima kasih Romo. Ini ada pertanyaan dari YouTube. Saya akan bacakan dari Saudara Hin. Romo, saya mau tanya. Misalkan orang yang sakit jiwa itu meninggal, apakah bisa terakhir di alam dewa atau surga atau manusia lagi? Mohon pencerahannya, Anumodana Romo. Sakit jiwa meninggal ya. Nah, ini saya interpretasi saya nih. Ini harus tanya Pak Tisaka Cito. Nah, kalau kita berbicara orang yang sakit jiwa, dia meninggal tadi, saya pernah ketemu begini. Saya pernah ketemu orang yang sakit jiwa, dan dia sakit jiwanya, bahayanya itu dia bawa-bawa golok. Dia bawa golok. Lari-lari gitu. Jadi kalau ada dia itu, kita semua pada lari itu kabur. Masih kecil Bu Ratna. Nah, kalau dia satu saat ketika dia melakukan sesuatu tadi kan, karena dia punya itu ya, punya hal yang tadi kan dia lakukan. Kemudian dia meninggal. Nah, dia meninggal. Ketika kita bicara tentang
kama. Kama yang membuat orang meninggal itu kan ada urutan-urutannya, gitu ya. Yang pertama yang akan berbuah adalah akusala garuka kama kan gitu. Garuka kama, bukan akusala aja. Akusala dan akusala, garuka kama. Kalau garuka kamanya nggak ada, yang timbul adalah asanya kama saat dia mau meninggal. Kalau yang wajar-wajar kan itu biasanya saat mau meninggal. Aduh, gua ngelihat yang enak gitu kan ya. Aduh, gua ada yang jemput nih bawa kereta kencana nih. Aduh, itu engkong lagi deket saya tuh pengen ngajak. Kan itu artinya gati yang melihat dia nimita. Gati nimita tuh mau lihat seperti itu tempatnya dia. Atau dia ingat, oh dia ngasih bunga atau dia ngasih jubah kepada biku, kan gitu ya. Nah, sekarang kalau orang yang meninggal karena sakit jiwa, selalu saya, interpretasinya saya adalah, berarti kan ketika asanya kamanya kan dia nggak ada, nggak timbul di situ ya saat meninggal ya. Yang ada adalah apa? Acina kama ya. Kama kebiasaannya kan. Kalau dia sakit jiwanya, kama kebiasaannya dia sakit jiwa tadi bawa golok, pengen ngebunuh orang atau pengen ngebacok orang, kira-kira meninggalnya kemana tuh? Gitu kan ya. Jadi bisa nggak? Ya bisa aja. Jadi kebiasaannya dia, jadi waktu dia sakit jiwa itu yang dia stepnya itu berhenti tadi yang ngek di situ di kondisi apa? Kalau orang yang sakit jiwa misalnya, tapi dia kebiasaannya pengen nolong orang misalnya, ya pengen nolong orang, ya walaupun nolong orang dia mungkin kan kalau orang yang sakit jiwa kan dia pengen nolong, dia main tarik orang aja, misalnya dia mau nolongin orang mau nyebrang, dia main tarik, Bu Ratna lagi jalan ditarik gitu sama dia, kan niatnya dia baik tuh, itu kebiasaannya dia. Ya jadi kama kebiasaan itu ketika dia meninggal seperti itu bisa ke alam baik nggak? Kalau interpretasi saya seperti itu. Jadi bisa saja, karena saya ketemu orang-orang yang sakit jiwa pun, makanya kalau dia dirawat itu kan menjadi baik kan, dia mungkin dia menjadi sadar dan sebagainya. Tapi kalau yang berkeliaran di jalanan, ya dulu saya pernah juga ketemu orang yang suka bawa batu. Kalau ketemu orang ditimpa sama dia sama batunya. Nah kalau dia maaf lagi begitu dia timpa batu, terus kemudian dia meninggal saat itu, bukan dengan kecelakaan ya kebiasaan dia timbulnya di situ. Gitu sih kalau dari interpretasi saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Rama. Jadi tergantung pikiran saat terakhirnya jadinya ya. Atau kalau dia nggak ada pikiran terakhirnya, kan berarti sama kebiasaannya Sama kebiasaan. yang bisa menimbulkan dia di alamnya. Kecuali dia punya akusala garuka kama ya, atau kusala garuka kama ya. Tapi kayaknya sih kalau kusala garuka kama buat yang sakit jiwa kayaknya rada sulit. Tapi kalau akusala garuka kama bisa juga. Mungkin dia sudah pernah membunuh orang tuanya misalnya. Kemudian dia jadi sakit jiwa, kan ada juga kan yang setelah dia itu dia mau bunuh diri tapi akhirnya nggak jadi, nggak meninggal tapi jadi stres dan sebagainya. Itu akusala garuka kamanya yang duluan. Tapi kalau enggak ya acina kamanya yang timbul tadi, yang menuju ke sananya. Gitu. Ya, terima kasih Romo. Ada lanjutan lagi dari YouTube. Tanya lagi Romo. Meditasi anapanasati apakah boleh ujung lidah ditekukan ke atas dekat di belakang gigi? Mohon pencerahannya, Anumodana. Ya, makasih. Wah, ini metode-metode nih ya. Saya nggak terlalu mahir di metode. Tapi memang katanya ada saya pernah baca kalau dengan tadi yang ujung lidah seperti itu katanya kalau yang cakra katanya ada yang terbuka dan sebagainya. Itu sih ada. Tapi kalau yang selama ini yang saya dengar ya itu kan ada yang kembang kempis perut, terus kemudian yang lain. Kalau kemarin Bante Atadiro minta anapanasatinya dengan mengamati yang di ini ya, sentuhan di sini. Nah jadi kalau tadi pakai metode itu boleh atau tidak? Kalau saya sih menyatakan silahkan saja, karena bicara itu adalah kendaraannya. Selama kita bisa mendapatkan manfaat, kemajuan yang baik, dan meditasi yang benarnya dalam tanda kutip bukan dari sisi apa yang kita amatinya ya, tapi esensi daripada meditasinya itu benar, menurut saya silakan. Dan biasanya tergantung kenyamanan. Jadi kalau kita nyaman, maksudnya nyaman itu bukan membuat kita jadi loba gitu, tapi kita merasa bahwa
oh ini loh yang saya bisa lakukan. Kayak Sang Buddha kan ketika beliau melakukan meditasi penyiksaan diri, karena memang di zaman itu dilakukannya demikian kan, dengan tidak makan tadi yang seperti Upacarika Mewah tanyakan itu kan, karena itu memang kalau beliau bukan dari kebencian tapi karena ngikutin kebiasaan, dan itu tidak membuat kemajuan buat beliau kan, bahkan hampir mati. Kemudian beliau menyadari, kemudian kan beliau ingat tuh waktu saat ketika 5 tahun mencapai jana pertama, ketika dengan Anapanasati di bawah pohon jambu. Nah, itu yang dilakukan. Nah, beliau melakukannya dengan biasa saja, artinya kan mengamati saja napas keluar masuk seperti yang itu ya. Nah, jadi kalau tadi metodenya saya mau tekuk begitu, selama itu membuat nyaman silakan. Tapi kadang-kadang kan orang ada yang nggak nyaman juga. Nah, jadi kalau itu nyaman dan memang membawa kemajuan, tidak salah ya. Menurut saya itu hanya kendaraannya saja. Nah, ketika kita mencapai yang sudah menjadi tujuannya, pencapaian nibbana itu sendiri, ya jana itu juga belum mencapai nibbana. Orang seringkali mengatakan bahwa saya jana. Kalau kemarin saya nyampaikannya gini, saya nggak tahu juga, interpretasi saya bisa salah juga. Ada yang tanya, Romo jana tuh siapa sih? Saya bilangnya seperti orang naik lift itu, sama orang naik tangga jalan. Kalau kita mencapai jana kan sudah ada di lift lantai sekian gitu. Sudah ada. Nah, biasanya orang yang mencapai jana kalau dengar dari Bante Santacito itu ya dia sudah bisa punya latihan bisa langsung gitu. Jadi cepat gitu kan. Saya udah berada di situ. Kalau kita yang belum punya jana kan masih harus mulai belajar lagi, masuk lagi baru bisa mencapai ketenangan itu kan. Nah, tapi Bante Santa kemarin menyatakan juga bahwa kalau orang yang mencapai jana, salah satu cirinya nggak ngantuk waktu meditasi. Itu. Jadi kalau nekuk di situ tadi ya, kalau saya sih agak kurang nyaman. Biasanya saya kalau begitu agak capek, gitu kan. Aduh rasanya kok pegel gitu. Jadi bukannya malah konsentrasi, malah saya mikirin lidah saya kok kayaknya pegel banget. Tapi kalau tadi yang bertanya yang wanita atau itu, kalau dia merasa nyaman, silakan aja. Asal yang penting kita paham bahwa kita adalah mengamati apa yang kita lakukan. Ya, apakah di Vipassana tadi mengamati sensasi atau fenomena yang ada, ataukah kita mulai dari samatha dengan konsentrasi yang ada ya. Ya itu yang dilatih kan apanya saya nggak tahu juga. Kalau kembang kebis kan diamati kembang kebisnya. Kalau di sini kan diamati ya. Apakah tadi yang lidah tekuk itu mengamati lidahnya? Ya silakan. Gitu, Ramani. Makasih. Terima kasih Ramasima. Ada tanggapan di Zoom dari saudara LD Teh Risna. Katanya meditasi dengan lidah menyentuh langit-langit rongga mulut untuk membuka chi agar mengalir ke seluruh aliran tubuh. Iya, ini kalyanamita saya nih. Jadi itu memang yang tadi saya bilang biasanya dipakai buat mereka-mereka yang ngituin chi, chakra. Itu karena memang biasanya ada meditasi. Saya sih pernah dengar, tapi nggak ini. Memang kadang-kadang ada yang membuka beberapa orang gitu. Tadi salah satunya gitu. Terima kasih Romo Erdi. Ya, ada pertanyaan lagi, Rama. Ya. Bagaimana kita bisa terus mengamati pancakanda kita? Terkadang jumpa makanan favorit kita terlena. Bisa melabelkan favorit itu kan konsep dan persepsi kita sendiri. Ya. Bagaimana kita mulai bebas, tidak lagi ada favorit-favorit yang justru membawa pada penderitaan. Silakan. Ya. Nah ini dia, kadang-kadang label-label tadi kan, oh ini enak, ini nggak enak, ini gitu kan. Nah jadi seperti yang tadi kita katakan bahwa kita harus memahami dulu tujuan dari apa yang kita lakukan. Kalau tadi tentang makanan itu kan tujuannya sebenarnya adalah untuk menopang tubuh, menjaga kesehatan dan sebagainya. Kalau dia terlalu berlebihan itu berbahaya, ya bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang berbahaya juga. Kekurangan juga berbahaya, bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang berbahaya juga. Kan ada tuh yang sakit mah, kemudian sebagainya itu kan karena kurang, tidak teratur. Kemudian tadi yang favorit-favorit tadi, memang pekerjaan pikiran kita itu kadang-kadang kalau nggak dikendalikan, kalau nggak diperhatikan ya gitu, melabeli ini enak nih, ini favorit gua nih.
Wah ini martabak A nih kayaknya yang paling enak nih, ini martabak ini kagak enak. Oh yang ini nih saya mau seperti itu. Gitu. Padahal kalau kita tahu fungsinya, kalau kita tahu apa namanya kegunaannya daripada itu, dan kita gunakan dengan seimbang ya, karena kita kan kembali ke jalan tengah tadi. Pasti menurut saya bisa sih. Tinggal bagaimana itu latihannya. Ya, saya juga kadang-kadang begitu, tapi biasanya memang tadi itu kita kebakaran. Kebakarannya adalah, ya saya ingat nih saat ini nih, saya lagi diet nih misalnya, atau saya lagi pakai pola makan gini. Tiba-tiba diajak makan, diajak kondangan. Diajak kondangan makanannya enak-enak di hotel mewah, sayang banget kok udah kesini datang, masa cuma makan buah doang katanya gitu ya. Masa cuma makan kerupuk doang. Ah, gua makan lah yang ini, makan satu enak, gua makan lagi yang enak. Itu yang tadi itu terbakar tadi. Nah, kadang-kadang ya memang ini jadi kebakaran, makanya tadi saya sampaikan kebakaran karena kita melabeli tadi kebakaran jadinya. Dan tadi ketika kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, yang timbul bukan lagi loba, nanti timbulnya dosa. Ya, nanti ngomong yang gak enak. Wah ini payah nih, kondangan udah tempatnya mewah, ini makanan favorit gua nggak ada. Masa nyari tempat mewah pakai jengkol, semur misalnya. Nggak ada misalnya kayak gitu ya. Ya misalnya kayak gitu. Jadi kadang-kadang kan jadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi memang harus dilatih. Jadi pertanyaannya ibu atau bapak ya? Ibu atau bapak, kita harus melatih mengamati itu. Ya kadang-kadang lupa ya masih wajar. Tapi kalau kebanyakan ya lama-lama kan nggak wajar juga. Jadi harus mulai berlatih lah. Oh ya, paham dikit. Nah biasanya timbul bahwa ya udah itu kan juga nanti bakal dikeluarin sama kita. Nggak mungkin di dalam tubuh terus ya. Kalau di dalam tubuh terus kan bahaya juga ya Bu. Karena ya enak nggak enak atau favorit nggak favorit kan tetap aja ketika dimasukin enaknya sebatas lidah, sebatas kemudian jadi perut ke bawah mah udah kagak enak lagi. Ya itu sih. Jadi itu sadari aja itunya. Iya, makanan enak cuma sebatas lidah saja ya. Sebatas lidah ya. Sampai di tenggorokan, sudah lewat, udah tidak Iya. terasa. Malah kalau di perut kalau dia berbahaya kan jadi yang lain kan. Kolesterolnya ada yang lainnya. Doyan cabai enak di mulut, di perut juga nggak enak. Iya, betul. Ya, ada pertanyaan lagi, Rama. Ya, Apakah ya, kita dengan pasangan itu termasuk loba ya, Rama? loba apa enggak ya? Tergantung lagi nih kita bicaranya nih. Tapi yang pasti ketika kita dengan pasangan yang sama, artinya kita punya kedekatan. Sebenarnya saya sering menginterpretasikan ketika upadana nih bicaranya ya, kemelekatan sebenarnya ya. Ketika kita bertemu dengan seseorang yang sama, itu kan sebenarnya kalau kita bicara halusnya kemelekatan juga kan. Artinya tetap dia bersama-sama kan gitu. Saya dengan pasangan misalnya. Kenapa kita dengan pasangan? Pasti karmanya adalah dulu kita melakukannya bersama. Pasti pernah ketemu. Nggak mungkin nggak ketemu. Nah, pikiran kita biasanya kesan-kesan yang mendalam itulah yang biasanya timbulnya itu atau berbuahnya itu paling cepat. Nah, kalau kita dengan pasangan yang cocok, kalau kata orang ini sih apet gitu, akrab ya, dekat sekali, itu dulunya adalah hubungannya, bicaranya adalah hubungan yang baik. Bisa jadi saudara, sering dengan kasih dan sebagainya. Nah, kalau kita bicarakan itu loba atau tidak ya? Sebenarnya kalau kita sampaikan tadi, loba agak kurang cocok sih sebenarnya, karena kedekatan kan tadi ya. Kedekatan yang hubungannya tadi impresi tadi. Tapi kalau bicara tentang efeknya, apakah itu dari loba? Iya, dari loba. Kalau dia dekat. Nah, sifat dari loba adalah yang saya mengerti nih. Sifat dari loba adalah ingin memiliki, ingin selalu bersama, ingin selalu itu. Itu kan sifat loba. Ketika kita selalu bersama gitu kan, kadang-kadang kan kita ketemu dengan orang yang akrab, kita ketika berpisah, waduh rasanya kecewa banget dan sebagainya kan gitu. Nah, tapi dia juga bisa dengan pasangan itu kalau dia sering berantem dengan itu dasarnya dosa. Kesannya yang tidak baik, makanya di hubungan kita, di pasangan atau di keluarga, kan ada tuh keluarga yang katanya ini mamanya sama anaknya ciong. Ya, sebenarnya itu dulunya itu karena dasar pertemuannya mereka itu dasarnya dosa. Dasarnya karena tidak suka, karena kebencian. Impresinya kuat, kesannya kuat.
wah dia sampai begini sering berantem, sehingga dalam kehidupan berikutnya dia bisa menjadi pasangan ataupun menjadi tadi di dalam keluarga. Kalau kita udah tahu seperti itu bahwa kita punya sebab, apakah itu loba, apakah itu dosa, maka harus diperbaiki, terutama yang dosa tadi. Tapi kan kadang-kadang di kita itu suka ya saya bilang bukan salah sih ya kalau orang tua kita tuh suka ngasih, udah itu anaknya dikasih dulu aja sama empeknya, sama engkongnya dulu jadi ini, nanti dikuepang apa itu namanya, nanti baru dibalikin. Kalau saya bilang sebenarnya harusnya kita perbaiki, apalagi yang udah lebih paham ya, yang lahirnya lebih duluan lah. Walaupun belum tentu yang lahir lebih duluan katanya lebih bijaksana daripada yang belakangan. Tapi minimal secara usia kan lebih tahu. Nah, tahu bahwa itu adalah sesuatu yang membuat kita tidak baik, berarti kita harus perbaiki. Nah, tadi yang loba juga seperti itu. Jadi kalau udah pasangan, kalau sampai ada hal-hal tertentu, ya kita sadari bahwa oh ini kita juga nggak selamanya tadi terus-menerus kan bisa ini kadang-kadang ada hal yang ketidaksepahaman dan sebagainya. Tapi jangan dibesarkan, itu harusnya dijadikan penyelarasan. Nggak bisa kita meminta dia menjadi apa yang kita inginkan atau seperti kita. Dia juga harus tahu bahwa kita juga tidak seperti itu. Tapi yang pasti adalah irisannya itu, ketika berbicara tentang himpunan, irisannya itu yang harus diperkecil. Jangan tadi dia ngegeprek gitu ya, jadi dia harus menjadi lebar. Nah, jadi dari perbedaan-perbedaan yang ada itu dijadikan menjadi kesempurnaan gitu. Jadi loba bisa, dosa juga bisa kalau dengan pasangan. Tapi itu dalam tanda kutip yang menyebabkan ya, Bu ya, beratnya ya. Ya, jadi itu yang saya tangkap. Tapi kalau dia bilang, kalau saya dengan pasangan jadi loba nggak ya? Ya, kalau kita lihat sifat dari memilikinya, kalau saya pengen terus pegangin itu pasangan, ya loba. Kayak gitu. Tapi kalau dia udah menyakiti kita, saya pengen saya usir lah dia nggak jadi pasangan saya, jadinya dosa. Yang harus disadari adalah menjadi jalan bersama untuk membuat kebahagiaan. Gitu. Jadi pasangan itu adalah satu teman baik yang sama-sama untuk kita melakukan perbuatan yang terbaik dengan tujuan tentunya kebahagiaan bersama, kebahagiaan semua makhluk. Itu Bu Ratna, terima kasih. Terima kasih Rama untuk penjelasan atau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Tadi pertanyaan yang terakhir dari Damatok pada malam hari ini untuk sesi tanya jawab malam hari ini. Kami juga mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Besok masih ada acara SPD selanjutnya, bisa ditanyakan pada acara besok malam. Rama, sebelum menutup acara pada malam hari ini, silakan memberikan closing statement. Iya. Baik. Iya, terima kasih Bu Ratna. Saudara-saudari sedama yang berbahagia, Ibu Bapak, malam hari ini kita berbahagia tentunya mendapatkan materi, mendapatkan pemahaman tentang sesuatu yang terbakar. Ingat bahwa loba, dosa, dan moha itu adalah yang membakar. Ya, jadi ketika kita belum memadamkan loba, dosa, moha, maka dia tetap akan membakar kehidupan kita. Hati-hati dalam menjaga pikiran terutama selain dari 5 landasan indriya yang lain. Selalu waspada dengan pikiran yang bijaksana, yoniso manasikara. Terus berlatih, jangan keengganan dari kehidupan keduniawian yang disampaikan oleh Sang Buddha menjadi alasan kita untuk tidak bersemangat dalam hidup, apalagi melakukan perbuatan baik dalam kehidupan. Ketika kita masih mengalami kelahiran, berusahalah, bertekadlah untuk mencapai sotapanya, karena hanya 7 kali kelahiran lagi. Tapi kalau kita bisa bertekadlah di dalam kehidupan ini atau di dalam kehidupan berikutnya, kita bisa mencapai nibbana atau menjadi arahat. Demikian, semoga berguna. Kita harus hati-hati terbakar karena apa yang kita lihat, kita rasakan, dan semua yang ada di dalam ini terbakar oleh loba, dosa, dan moha. Terima kasih. Namo Buddhaya.
Sepertinya terputus. Oh. Oh, putus-putus. Ya. Putus-putus, ya maaf. Cukup lah ya. Ya, Berat terima lah ya. kasih Rama Simabudi untuk penjelasan dari Dhamma Talk pada malam hari ini dengan tema hati-hati terbakar dari Adita Pariaya Sutta. Semoga penjelasan yang sudah diberikan dan juga jawaban-jawaban dari pertanyaan yang diberikan bisa menambah pengetahuan bagi kita semua dan bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Anda. Acara selanjutnya yaitu foto bersama yang akan dipandu oleh panitia. Kepada panitia yang bertugas kami silakan. Kepada partisipan kami mohon untuk membuka kameranya. Baik, untuk pertama kepada narasumber dan juga moderator terlebih dahulu. 1, 2, 3. Kemudian partisipan. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat apresiasi kepada narasumber yang akan diserahkan oleh saya secara simbolis. Iya. Baik, terima kasih Anumodana kepada semua tim Dhamma Sakhaja Online. Saya terima sertifikatnya. Terima kasih Bu Ratna. Ya. Anumodana. Terima kasih kepada Rama Sima yang telah memberikan uraian Dhamma kepada kami pada malam hari ini. Selanjutnya, acara saya serahkan kembali kepada Pranata acara. Silakan. Baik, terima kasih Ramani Ratna atas moderatornya pada malam hari ini. Juga terima kasih kepada Romo Simang Budi atas pemaparannya yang luar biasa. Selanjutnya kita akan memasuki sesi penutup dengan membacakan pelimpahan jasa atau patidana, dilanjutkan dengan pembacaan nama Karapata. Oleh Ramani Ratna, saya persilahkan, tapi sebelum itu jangan beranjak dulu Bapak Ibu, karena setelah pembacaan nama Karapata akan ada pembacaan puisi. Saya persilahkan Ramani Ratna untuk membacakan patidana. Ya, pada malam hari ini kita sudah banyak melakukan perbuatan baik. Marilah kita limpahkan jasa-jasa kebajikan yang kita lakukan pada malam hari ini kepada sanak keluarga dan para leluhur yang telah meninggal. Semoga semua berbahagia. Handak mayang patidak nang karo makse punya sedani kata sa ya nanya nikata nime te sanca bagino hontu satananta pamanaka ye pia gunawanta ca maihang mata pita dayo dita me capya dita wa anye majata werino satati tantilo kasming te bumma catuyonika pance kacatuwo kara sangsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang napajananti dewa te sang niwedayung maya dinna napunyanang anumodana hetuna sabbe satta
Hatta sada hontu awera sukaji wino kemap padan capap pontu tesa sasi jatang subah. Mari kita tutup dengan pembacaan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abiwademi. Buddhang Bhagawantang Abiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakato Bhagawata Dhammo. Swakato Bhagawata Dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa, aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo. Sanghang namami. Sanghang namami. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna, aku bersujud di hadapan Sangga. Marilah kita mengucapkan bersama-sama, Sabbe Tata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Pranata acara. Terima kasih. Terima kasih Ramani Ratna atas pembacaan fakta maupun katanya. Selanjutnya saya ingatkan kembali Bapak Ibu, Romo Ramani, rekan-rekan sedama, bagi yang sudah mengikuti Dhamma Sakaca online pada malam hari ini untuk mengisi absensi di link yang sudah kami sebar atau kami share di kolom komentar Zoom meeting maupun kolom komentar live streaming YouTube. Untuk menemani Bapak Ibu mengisi absensi di link tersebut, saya akan membacakan sebuah puisi tentang hati-hati terbakar. Hidup ini penuh duka. Dibakar-bakar hidupnya, penyebabnya diri kita. Banyaknya keinginan membawa makin banyak penderitaan. Hidup ini terus berjuang, mengikis duka, mengurangi duka, mengakhiri duka, mengusahakan yang terbaik, menambah kebajikan, mengamati batin, melatih dan berlatih dengan sungguh-sungguh. Semoga hidup ini semakin baik, terbebas dari duka. Semoga segala duka segera padam selamanya. Terima kasih. Selanjutnya, sesi pengumuman.
Baik, terima kasih kepada operator. Untuk sesi penutup, saya ucapkan terima kasih banyak kepada moderator kita, Rahmani Ratna Rukmana, dan juga Romo Simabudi yang telah menyempatkan waktunya hadir pada malam hari ini memberikan sharing-sharing Dhamma selama acara Dhamma Sakaca Online SPD 2023 ini, khususnya di episode keempat 8 Mei 2023. Nah, untuk episode selanjutnya, episode kelima, akan kita adakan di esok hari, jadi jangan sampai kelewatan untuk Bapak, Ibu, Romo Ramani, rekan Aksadama, untuk selalu mengikuti rangkaian acara sebulan pendalaman Dhamma. Izinkan saya, Fitri, dan beberapa panitia untuk menutup acara pada malam hari ini. Semoga kita selalu sehat, damai, dan juga bahagia. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Satyantu Namo Buddhaya.